Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat siang. Kita lambaikan tangan shalom. Sukacita siang hari ini, amin. Kita bersyukur siang hari ini kita boleh dikumpulkan kembali ke tempat ini karena kita tahu hati kita yang rindu pada Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita ibadah kita akan memulai dengan doa. Terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini Engkau begitu baik. Engkau dapat menghimpun kami di tempat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Biarlah tempat ini menjadi rumah doa kami, di mana tempat kami bekerja ini, biar urapan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur bahwa kami punya kesempatan untuk selalu meluangkan waktu kami untuk-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur kami dipelihara Tuhan hingga saat ini. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadah kami siang hari ini. Biar Roh-Mu yang bekerja membentuk kami, pikiran, hati, jiwa, roh kami hanya di tempat ini. Hanya kepadamu ya Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, urapi kami pribadi lepas pribadi di tempat ini. Dan urapi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti. Biar kebenaran firman-Mu itu boleh menjangkau setiap hati dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa, kami akan bersuka cita dan kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita menaikkan pujian pada saat kita menyembah hadirat Tuhan yang bekerja di atas pujian umat-Nya. Kita mau angkat hati kita. Kita mau pandang kekudusan Tuhan di tempat ini. Kita mau butuh Tuhan biar hati kita penuh damai dan sukacita. Rohmu bekerja
bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau datang kembali ke dalam hati yang bersyukur. Biarlah siang hari ini sudah suka kembali untuk dari surga. Dan kita memuji bersorak bagi Tuhan. Betapa Tuhan itu baik. Kita mau naikkan pujian ini buat segala syukur kita siang hari ini karena Tuhan begitu baik. Amin. Kita tengok kiri kanan, kita katakan Tuhan itu baik bagi kita. He is so good. Tuhan
sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mulaikan satu pujian. Kita katakan bahwa kala ku cari damai hanya ku dapat di dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan hanya ketemu di dalam Yesus. Ialah firman siang hari ini. Kita yang mau dengarkan dan kita mau resapi kebenaran Tuhan, membawa damai dan sukacita, membawa ketenangan di hidup kita. Biar hati pikiran kita penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Selamat siang Tuhan Yesus yang baik, Bapa di surga, Roh Kudus yang selalu ada bagi kami. Kalau siang hari ini Tuhan kumpulkan kami bersama-sama untuk beribadah, kami percaya tidak ada kata kebetulan di dalam kamusnya Tuhan. Tetapi siang hari ini siapapun kami ada di dalam ruangan ini ya Tuhan, kami tahu langkah kaki kami dipimpin oleh Roh Kudus. Di tengah-tengah kesibukan kami bekerja, Tuhan mengingatkan kami untuk terus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Untuk itu Tuhan, hati kami terbuka saat ini untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap juga untuk menerima taburan firman-Mu, supaya kehidupan kami semakin diubahkan, bukan sesuai dengan apa kata dunia, tetapi kami diubahkan sesuai dengan apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu menyertai setiap kami, khususnya hamba-Mu yang lagi batuk pilek. Tuhan tolong biar semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan nih buat Tuhan kita luar biasa. Colek sebelah kita katakan gini, kamu orang paling terberkati di ruangan ini. Oke, senang banget hari ini saya bisa kembali datang ke sini. Katanya terakhir saya diundang 10 tahun yang lalu. Wow, saya nggak tahu, saudara ada yang bekerja di sini lebih dari 10 tahun, ya? Mungkin tahu, ada juga ya. Berarti yang di bawah 10 tahun belum kenal saya, gitu ya. Oke. Dan 10 tahun yang lalu kita ketemu di sini, 10 kilo yang lalu juga mungkin ya di ruangan sana ya dulu ya. Senang bisa ketemu lagi ya. Terima kasih. Semua semangat, amin. Oke, kata orang tidak dikenal tidak disayang. Jadi sedikit kenalan aja buat yang belum kenal ya. Nama saya Livi Supit. Supit itu orang Manado, tapi saya bukan orang Manado. Saya cuma menyupitkan diri saya setelah saya menikah gitu ya. Suami saya yang papahnya orang Manado. Saya ini papi saya orang Chinese, Tionghoa. Namanya aja masih 3 nama. Xiao Xiang Lim itu nama papi saya. Ya. Kalau Limnya di depan, saya anaknya Lim Swee Leong. Ya. Tapi kalau di belakang jadi bukan. Nama papi saya itu yang Belanda sama Solo ya. Dicampur-campur jadilah saya. Tampang penampakan luar ini kebule-bulean, asli rambut, semuanya asli ya. Tapi kalau dibelah perutnya Indonesia Raya. Makanan Indonesia is the best. Amin. Ya, setuju semuanya. Oke, yuk lanjut aja karena waktu tidak di pihak kita ya. Oke, kita akan belajar hari ini tentang bahagia yang sesungguhnya atau true happiness. Karena setiap kita pasti pengen bahagia. Siapa di sini yang hidupnya pengen bahagia? Ya, kita semua ya. Nah, di dunia ini kita udah belajar definisi bahagia. Di dunia dikatakan ya, orang bahagia itu kalau uangnya banyak. Orang bahagia itu kalau nggak jomblo tetapi menikah ya. Orang bahagia itu kalau anak-anaknya nurut. Orang bahagia itu kalau kerja di perusahaan terusnya dipromosikan dapat jabatan-jabatan besar ya. Atau orang bahagia itu kalau ada duit banyak, ada uang, abang sayang, ya kan? Abang disayang gitu. Maaf ya, saya agak batuk pilek, jadi sedikit batuk, nggak apa-apa ya. Nah, jadi saudara yang sehat menyadari bahwa sehat itu mahal, amin. Pengkhotbah batuk rada susah sudah terkasih ya. Oke. Sekarang kita mau belajar bahagia dari definisinya Tuhan, bukan definisinya dunia ya, karena kita anak-anak Tuhan. Yuk, untuk itu kita mau baca dari Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan yang ketiga ya. Bantu saya karena suara saya lagi serak, lagi batuk, lagi pilek. Tolong bantu saya keluarkan suara saudara untuk ikut baca. Bacanya yang keras ya, apalagi yang ibu-ibu. Kalau marahin anak ya kan, sampai 2 tetangga denger ya. Ini baca yang keras ya, karena iman timbul dari belum lengkap. Iman timbul dari akan firman Tuhan. Karena telinga bisa aja dengar berita buruk, dengar berita politik, dengar berita gosip. Aduh, yang ada imannya gak bangkit ya. Tapi waktu dengar firman Tuhan, iman kita bangkit. Oke, tambahan dari saya yang bacanya paling keras ya, langsung turun 2 kilo. Oke, 1, 2, 3. Sebab mereka segera bisu seperti rumput dan seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ada amin? Oke, saya sedikit mau bahas ini pembukaan dari khotbah saya. Daud, seorang raja yang kita tahu bahwa hidupnya itu full sekali, penuh dengan berkat Tuhan, penuh dengan
perjalanan kehidupan yang selalu bersama dengan Tuhan ya. Daud yang kalau kita lihat walaupun hidupnya tidak terlalu panjang umur dibandingkan dengan penerus-penerusnya karena dia meninggal sekitar usia 70-an. Dan Daud menulis ini, saudara terkasih ya. Dia menulis di saat dia sudah usia tua. Karena kalau kita lanjutin ke ayat 25, dia tulis aku sudah tua sekarang gitu ya. Dia berkata gini, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Kita sering marah kan? Kita kesel banget lihat tuh penjahat, itu orang jahat. Kok hidupnya masih enak banget ya? Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Iri hati juga sering kita alami di dalam kehidupan. Saya weekend kemarin baru pelayanan di luar kota. Pagi-pagi sudah terkasih kita breakfast. Kita breakfast terusnya saya udah mulai ngerasa leher saya agak kurang enak nih. Jadi saya minta sama masnya ya di hotel itu, saya bilang ada air jahe nggak? Terus dia bilang oh ada wedang jahe. Saya bikinin kata masnya. Udah. Terus masnya datang ya. Wah saya senang dong dapat wedang jahe. Kemudian di sebelah saya suami saya. Terus masnya bilang ini bapak juga mau gitu kan wedang jahe. Suami saya lihat ke saya terus dia mikir terus orangnya ngomong ini, tiba-tiba suami saya belum jawab. Di sini ada wedang yang lebih enak. Namanya wedang ungu kalau nggak salah. Itu terdiri dari jahe, ada cengkeh, ada kayu manis, ada apa disebutin 5 macam, ya kan? Terus kata suami saya, oh boleh. Terus suami saya, petugasnya pergi, dia balik pakai wedang ungu. Waktu saya lihat wedang jahe, ya pertama saya lihat, wih ini akan menyegarkan tubuh saya, wedang jahe enak banget. Begitu wedang ungunya datang, iri hati mulai timbul, ya kan? Kok itu lebih enak? Ada jahenya, ada cengkehnya, ada macam-macamnya. Khasiatnya 5 kali lebih bagus dibandingin wedang jahe. Iri hati. Kenapa kita iri hati? Ketika dengarkan, iri hati terjadi pada saat kita mulai mengalihkan pandangan kita dari berkat yang ada di tangan kita kepada berkat yang dimiliki orang lain. Ada amin saudara? Waktu kita mulai mengalihkan, oh gini, oh puji Tuhan ya, saya di perusahaan ini, saya dapat jabatan manajer. Terus kita mulai mengalihkan, dia GM, udah mulai iri. Kita datang ke sini mungkin ya, naik motor baru, wih keren, begitu di tempat parkir, diduluin sama teman kita, mobil baru, ya kan? Mata kita dari motor pindah ke mobil, iri hati. Nah untuk itu, apapun yang ada di tangan kita, jangan izinkan mata kita beralih kepada berkat-berkat orang. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Waktu kita syukuri berkat kita, maka percayalah pintu sudah makin terbuka. Tuhan akan makin memberkati kehidupan kita. Beri tepuk tangan buat Yesus Kristus. Terus dikatakan, udah jangan marah sama orang jahat, jangan iri hati sama orang yang berbuat curang. Karena dalam kenyataan hidup kita lihat orang curang, orang iri hati, wih hidupnya makin gaya ya, hidupnya makin kaya gitu ya. Kenapa Tuhan bilang? Sebab mereka akan segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Tunggu aja. Tidak ada orang kaya, saudara terkasih, yang berbuat curang atau kejahatan yang bisa tersembunyi selama-lamanya. Suatu saat akan terbuka juga. Tetapi Tuhan bilang apa? Percayalah kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Oke, ini latar belakang kenapa saya gali latar belakangnya. Karena sebenarnya saya mau masuk ke dalam ayat yang keempat. Ya, kita udah belajar dulu ya, Daud udah nasihatin. Sekarang ayat yang keempat. Baca sama-sama dengan suara keras. Oh, belum kompak. Tadi udah turun 2 kilo. Yang baca paling keras sekarang dapat transferan 100 juta. Wih, tapi bukan dari saya, kan dari siapa? 1, 2, 3. Nah, setelah dia nasehatin jangan iri, jangan ngelihat orang lain gitu ya segala macam, tetapi ya kamu tuh bergembira aja karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ini loh perbedaannya sebuah kebahagiaan dengan yang namanya true happiness, kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan dunia adalah seperti begini. Kalau kita doa minta jodoh, kemudian jodoh datang dalam hidup kita baru happy. Ya, waktu kita ulang tahun, teman kita kasih kado, oh kita so happy. Waktu bos kita panggil dan berkata, kamu, saya nggak tahu ya ngelihat kamu kerjaan bagus, rasanya pengen saya naikin gajinya, kamu akan naik gaji 3 kali lipat. Wow, we're so happy. Kita dapat dulu, baru kita happy. Itu bahagianya dunia. Tetapi bahagia Tuhan nggak seperti itu. Bahagia Tuhan disuruh apa? Gembira dulu karena Tuhan
Tuhan, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi gembira dulu baru dapat. Kalau orang dunia dapat dulu baru gembira. Jadi artinya selama Anda semua masih menunggu harapan untuk terjadi, walaupun doanya belum dijawab, jodohnya belum datang, promosinya belum terjadi, apapun kerinduan kita belum Tuhan berikan kepada kita sekarang, yang penting adalah gembira dulu. Bahagia dulu karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Ada amin? Bahagia dulu, maka Ia akan memberikan kepada kita apa yang dirindukan oleh hati kita. Wah, beda banget. Kalau kita pegang itu di dalam kehidupan, kita bahagia dulu ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hidup itu enak banget dijalaninnya, nggak iri sama orang ya, karena kita punya Tuhan kok. Kita nggak kecewa lagi sama orang lain. Oh, kita punya Tuhan kok. Dan dalam kehidupan setiap hari kita itu akan mengalami kebahagiaan yang sesungguhnya. Apa sih kebahagiaan yang sesungguhnya? Ada beberapa poin yang ingin saya bagikan hari ini. Bahagia yang sesungguhnya yang pertama adalah menjadi bahagia adalah sebuah keputusan. Bahagia itu adalah sebuah keputusan. Ya, Tuhan kita itu selalu memberitahukan jalan, tetapi Dia selalu memberikan kepada kita kehendak bebas. Jangan berdosa, tapi terserah kita kan? Ya kan? Jangan kamu begini-begini, terserah kita kan? Sama, Tuhan berkata kepada kita, berbahagialah karena aku, kata Tuhan. Aku akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Tetapi keputusannya di tangan kita. Anda mau bahagia nggak? Kalau memang mau bahagia, berbahagialah dengan disengaja. Sejak bangun tidur pagi-pagi, katakan kepada diri kita, hari ini Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku memilih untuk tetap berbahagia. Ada amin? Sehingga keluar rumah, macet, keluar rumah mungkin ada motor yang nyebelin, mungkin ada orang yang nyebelin di jalan. Kita tetap memilih untuk berbahagia karena Tuhan, bukan karena keadaan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, Filipi 4 ayat keempat. Baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Kuncinya ini dalam Tuhan. Tuhannya ada terus kan? Ada terus. Selama kita punya Tuhan yang ada terus dalam kehidupan kita, kita akan bersuka cita terus. Bukan bersuka cita karena keadaan baik-baik, bukan bersuka cita karena lagi gak berantem suami istri, enggak kayak gitu. Kita bersuka cita selama Tuhan kita ada, selalu kita akan bersuka cita. Ada satu quote dari Joyce Meyer ya, yang saya suka sekali. Quote ini berkata seperti begini, Joyce Meyer. Dia katakan, happiness is not a feeling, it is a choice. Dia katakan, to be happy, one must choose to be happy, not respond to the circumstances that now controls your happiness. Artinya, kebahagiaan adalah bukan perasaan, tetapi adalah sebuah pilihan. Untuk kita menjadi orang yang happy, kita harus memilih untuk menjadi happy. Kemudian dia katakan, bukan menjadi orang yang respon kepada keadaan yang nanti keadaannya akan kontrol happiness kita. Wah, kalau misalnya suami kita baik, kita langsung baik juga, happy. Tapi kan nggak begitu kan, senantiasa ya wanita-wanita, ya kan? Saya banyak konseling dengan teman-teman perempuan gitu ya. Yang perempuan bilang, aduh suami saya pelit banget, suami saya pelit banget. Saking pelitnya, tisu habis dipakai gak boleh dibuang, suruh dijemur, dipakai lagi. Saking pelitnya, telur minuman dinoperin semuanya. Jadi ketahuan pakai berapa gitu ya. Atau yang cocok dia berkata gini, aduh pastor saya kayaknya salah milih jodoh. Ya kenapa? Dulu sebelum menikah ya ampun, pacar saya atau istri saya itu sebelum menikah baik banget kayak malaikat. Begitu nikah, ya ampun ternyata malaikat pencabut nyawa. Beda sebenarnya ya. Dan dikatakan kita itu memilih ya. Kita memilih untuk happy apapun situasinya, apapun kondisinya di dalam kehidupan kita. Dan jangan izinkan tantangan yang terjadi untuk mencuri sukacita kita. Kan kita udah punya Tuhan di dalam kita. Jadi apapun tantangannya, ya banyak orang di dunia tuh gampang bete, gampang kecewa, segala macam. Tetapi kita punya Tuhan, kita akan berkata, Tuhan aku gak akan izinkan masalah, tantangan besar yang ada di depan aku untuk membuat aku orang yang bete seharian. Saking betenya, ya kan? Saya bacot, pernah dengar itu kan? Dekat-dekat
dibacok, ya kan? Jangan senggol dibacok gitu ya. Tetapi kita tidak akan izinkan masalah untuk mengambil sukacita kita. Yohanes 16 ayat 22 kita baca. 1, 2, 3. Demikian juga kamu sekarang diliputi sukacita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraan itu daripadamu. Ini kan murid-murid sedih, Tuhan Yesus mau meninggalkan gitu ya. Tetapi Tuhan bilang, aku akan bangkit, kamu akan lihat aku lagi, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu. Tuhan sudah bangkit dalam kehidupan kita, sehingga jangan izinkan ya apapun yang terjadi dalam hidup ini untuk mengambil sukacita kita. Hari ini sedang terkasih, kita pilih untuk menjadi orang yang bergembira. Amin, ya kan? Jadi harus bikin keputusan today. I will no longer, atau bahasa Indonesia, saya nggak akan untuk membiarkan hal negatif menghancurkan hal-hal baik yang aku miliki. Aku memilih untuk menjadi orang yang berbahagia. Ada amin? Kita udah ada di dalam posisi bahagia. Mungkin hal-hal negatif terjadi, tapi posisi kita pilih tetap ada di dalam kebahagiaan. Amin. Tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Yang kedua, bahagia itu adanya di hati kita, bukan di tempat lain atau di orang lain. Banyak kita berpikir, kalau aku menikah, aku akan berbahagia dibandingin aku jomblo, karena aku akan punya pasangan. Kenyataannya, angka perceraian makin tahun kesini adalah makin tinggi. Bisa dikatakan perceraian terjadi kenapa? Ternyata mereka menikah dan tidak bahagia. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa orang lain, suami atau istri itu yang akan memberikan kebahagiaan. Tetapi kebahagiaan sesungguhnya yang kita baca di ayat keempat tadi, bergembiralah karena Tuhan. Jadi untuk dasarnya udah bahagia ya, mau suami atau istri menambahkan kebahagiaan, puji Tuhan. Tetapi mau suami atau istri mungkin dalam tanda kutip mengesalkan hidup kita, kita tetap berbahagia. Ada amin? Karena bahagianya ada di dalam kita. Teman saya dulu dia tinggalnya di Amerika, terus begitu dia menikah, balik ke Indo. Udah menikah, terus dia telepon saya, dia katakan, Liv, I'm not happy. Terus saya bilang, maksudnya gimana? Kita berantem terus setiap hari, kita kayak pribadi yang berbeda, value kita udah berbeda segala macam. So dia bilang gitu, I'm making a decision. Dia bilang, apa keputusannya? I'm making a decision, I'm going to go back to LA. Dia bilang gitu, ke Amerika. Terus saya bilang, terus di Amerika ada siapa? Ya kan? Maksudnya semua udah pada pulang dari Amerika, zaman-zamannya sekolah dulu gitu kan. Dan dia kenal lagi sekarang, gitu kan? Dia bilang nggak apa-apa deh, coba cari aja siapa tahu masih ada teman-teman lain di sana. I'm going to find my happiness in America. Dia bilang, saya katakan no. Kalau kamu yang dasarnya tidak berbahagia, kamu di Jakarta nggak bahagia, di Amerika pun nggak akan bahagia. Mungkin sementara yes, tetapi kemudian kamu akan menemukan kebahagiaan karena kebahagiaan itu adanya di hati kita. Kalau kita ngerti kebahagiaan ada di hati kita, kemanapun kita pergi, mau di Jakarta yang super macet kayak begini, ya kita akan tetap berbahagia, kita akan tetap bersuka cita. Dikirim sama kantor mungkin ke sana ke IKN sudah terkasih ya, kita akan tetap berbahagia di IKN, walaupun di sana mungkin belum ada Starbucks gitu ya, belum ada kopi, karena bahagianya ada di hati kita. Bahagia itu bukan ditentukan oleh barang. Banyak cewek berpikir, seandainya nanti kau udah kaya, aku punya tas yang mereknya H, tahu ya kan? Haleluya. I will be happy ya. Kemudian dia beli tas 175 juta, mungkin harganya 200 juta, mungkin dia teten, apakah dia berbahagia? Yes, untuk sesaat. Ya mungkin bangga tasnya, kalau gue tas taruh di sini biar orang lihat semuanya gitu ya, segala macam. That tas will not make you happy. Karena kemudian after that, engkau akan dikejar-kejar sama kredit card karena engkau harus nyicil itu tas gitu ya. Ini tas yang akan bikin kebahagiaan dalam kehidupan kita. Mobil mungkin, ya puji Tuhan kalau kita punya mobil dibandingin motor, mungkin orang bilang gitu ya, wah lebih happy kalau aku naik mobil. Kemudian kita punya mobil, kemudian mobilnya Avanza. Kemudian kita lihat teman kita naiknya sama-sama A, tapi dia Alfa, ya kan? Kita rasa ya kan? Kok salah beli nih A-nya segala macam. Tapi belum tentu yang di Alfa tuh happy. Banyak orang kaya yang saya ketemukan, they're not happy with their life. Mereka nggak happy dengan kekayaan mereka, mereka nggak happy dengan Alfa-nya mereka.
angsa atau A yang satu lagi angkot, ya kan? Kalau happy-nya ada di sini, happy aja. Tapi saya adalah orang yang paling membumi, saudara kasih, sangat membumi, sangat sederhana. Papa selalu bilang gini, Liv kan anak semuanya, hidup harus membumi, udah sederhana aja. Jadi dari kecil tuh saya udah terbiasa sama papi saya. Kita nyetir Jakarta, keliling sampai ke ujung Bali, sampai ke Sumatera, kemana-mana. Dan papa selalu ngajarin dia, ya. Waktu kita lihat petani, waktu kita lihat petani tebu, waktu kita lihat petani di sawah-sawah, they're so happy. Dan papa selalu bilang karena nggak ditentukan dengan barang, kata papa. Jadi kita udah diajarin seperti itu. Happy itu ada in your heart, kata papa, ada di dalam hatimu. Jadi kemanapun, kalau kamu dikirim, ditempatkan Tuhan, kemanapun rumah yang Tuhan izinkan kamu miliki, tetaplah menjadi orang yang happy. Benar saudara kasih? Saya ketemu orang-orang kaya yang rumahnya gede banget, they're not happy. Tapi saya ketemu orang yang kontrakan, saudara. Bahkan waktu hujan, itu banjir rumahnya, dia bisa happy. Dan dia katakan, wow puji Tuhan, ada kolam ikan di rumahku, ya, ada air terjun di rumah aku. Saudara, yang di asfalt ngomel terus, tetapi yang diangkut bersuka cita. Satu kali saya naik mobil, macet. Di sebelah saya ada tukang jualan banyak, ya. Salah satunya tukang jualan pisang goreng. Karena mobil berhenti macet total, ya udah jadi saya sambil ngeliatin tukang pisang goreng. Secara umum kita tahu orang yang berjualan pisang goreng itu ekonominya rendah. Dibandingin kita, mungkin kita lebih jauh beruntung secara ekonomi. Dia masak pisang goreng ternyata ditemenin istrinya, ya. Sama istrinya karena dia gendong anak, istrinya gendong anak juga gitu kan. Tahu nggak? Suami lagi goreng pisang, istrinya gini-giniin dia, kayak apa detik-detikin dia. Suami gini-gini happy. Yang di Alphard mungkin, yang di mobil Alphard langsung macet banget sih bilang para supirnya. Ada jalan lain yang lebih bagus. Sekali lagi kebahagiaan tidak ditentukan oleh apa-apa, tetapi kebahagiaan itu ada di dalam hati kita. Yang percaya katakan amin. Coba kita baca Steve Jobs punya surat terakhir. Saya percaya Anda semua udah pernah tahu, karena kita semua tahu Steve Jobs last word before dying. Kalau membuat kita menangis dikatakannya, dia katakan gini, dalam dunia bisnis aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan-akan harta dan diriku tidak terpisahkan. Of course, it's so rich, it was so rich. Karena selain kerja, hobiku nggak banyak. Saat ini, aku terbaring di rumah sakit, merenungi jalan kehidupanku. Kekayaan, nama, dan kedudukan, semuanya itu tidak ada artinya lagi. He was still young ya waktu meninggal, kayaknya 57-an umurnya. Ya, kayaknya jangan tanya, siapa yang nggak kenal Steve Jobs? At least kita kenal HP kita ya kan, mengingatkan kita kan dia. Terus dia katakan, malam yang hening, cahaya dan suara mesin di sekitar ranjangku bagaikan nafas maut kematian yang mendekat pada diriku. Sekarang aku mengerti, dia tulis, seseorang asal memiliki harta secukupnya untuk digunakan dirinya saja, itu sudah cukup. Mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan. Dan dia katakan, Tuhan memberikan kita organ-organ perasa agar kita bisa merasakan cinta kasih yang terpendam dalam hati kita yang paling dalam. Maybe he's not really a true Christian. Dia mungkin nggak bisa ngomong bahwa what yang dia maksudkan di sini cinta kasih yang terdalam is Christ, adalah Tuhan yang luar biasa. Sehingga dia katakan ya, bukan kegembiraan yang datang dari kehidupan yang mewah, tapi kegembiraan yang datang dari cinta kasih yang terpendam. Dia lagi bicara tentang apa yang kita bicarakan, bahwa segala sesuatu yang ada di luar kita, manusia, harta, lokasi, tidak menentukan kebahagiaan kita. Hanya Tuhan yang menentukan kebahagiaan kita. Because we have that. Yang mau beri tepuk tangan yuk. Jadi di sini yang belum menikah, jangan nikah karena pengen bahagia, ya kan? Seorang konseling saya juga berkata gini, Pastor, menikah itu kayak kucing dalam karung ya. Kenapa maksudnya? Saya bilang, iya, kita nggak pernah tahu kucing apa yang kita dapat. Kata dia gitu ya. Ternyata saya dapat kucing liar, ngomel-ngomel mulu, padahal nama suami saya Sabar. Kata dia gitu sebenarnya, tidak sesuai dengan namanya gitu ya.
Nah kalau kita udah berbahagia karena Tuhan, kita mau makan di warteg, oke. Kita mau pakai baju nggak bermerek juga oke. Ya, kita mau pakai apapun juga lah, maksudnya sudah nggak ditentukan yang nggak ada gengsinya, cuek aja, santai aja. Saya kenal satu orang yang saya mau kasih contoh bukan karena imannya ya. Sudah tahu Adera ya, Adera tahu Adera. Adera itu kita kenal dia udah lama banget, kita nge-gym sama-sama dengan Adera. Dan satu hal yang selalu Adera ngomong gini ke saya dan suami saya, Edward Living, ingat aja, kalau kita bisa membangun tubuh kita yang baik, dia bilang tubuhnya kan bagus, dia natural juga, tubuh kita baik, sehat, bagus, kita tuh nggak perlu baju bermerek, dia bilang gitu. Dia bilang pakai kaos yang beli mungkin murah di mana gitu kan, badannya udah bagus, nggak usah saya mau pakai baju kata ada, saya mau pakai baju murah juga orang badannya bagus gitu selalu. Jadi saya mau pakai baju 5 juta atau baju yang cuma 50.000, semua juga bilang badannya bagus. Nah ini relate dengan apa yang saya bicarakan. Kalau kita udah bahagia di dalam, mau pakai tas 50.000, mau pakai tas 50 juta, ya kan? Orang tetap akan melihat kita adalah individu yang berbahagia, bersuka cita, ada amin, ya kan? Itu jauh lebih penting. Jadi tidak ditentukan dengan apa yang kita pakai, santai aja. Saya orang yang paling santai. Oh, ini saya bawa anak rohani saya, dia tahu saya suka pakai tas favorit saya 200.000, kalau nggak dikasih sama orang yang nilainya cuma murah meriah, saya nggak pusing, sudah terkasih. Karena kebahagiaan saya tidak ditentukan oleh tas saya, ya kan? Ya kalau pergi mungkin lagi khotbah, ya karena saya suka dapat kado, saya tas lumayan bagus sih pakai gitu ya. Tapi kemana saya nggak pusing, ya mau pakai baju sederhana dan murah nggak pusing karena kebahagiaan saya nggak ditentukan dengan pakaian saya, ya. Yang penting ya tahu itu jangan kita langsung ya udah kan dari orang rasa pakai pijama, yang enggak kayak begitu gitu. Tapi saya bukan karena murah dan mahalnya pakaian kita, ya. Oke. Alright, waktu tidak di pihak kita, langsung aja yang masuk ketiga. Diberkati amin. Bahagia adalah kebahagiaan sejati adalah sebuah journey, sebuah proses, bukan pada destinasinya. Dia bilang Tuhan, ya kan? Aku mau bahagia kalau nanti suamiku udah bertobat. Tuhan, aku akan bahagia kalau misalnya nanti aku jadi GM. No, bahagia is not there. Bahagia is here now, in your daily life, in your process of life. Itu kebahagiaan. Jadi nggak usah nunggu nanti. Kasihan dong nunggu nanti kalau, ya kan? Udah, Tuhan pokoknya aku aiming aku jadi GM di tempat ini, ya kan? Ternyata benar 25 tahun kita kerja baru jadi GM, ya. Besoknya mau ditahbiskan, GM ditahbiskan nggak ada diangkat, ya kan? Mati, ya kan sehari sebelumnya. Jadi nggak bahagia dong saudara, ya. Tapi hari ini, every day in your life, ya, menikmati proses itu indah. Nunggu jodoh itu indah. Nunggu jawaban doa itu indah. Nunggu kenaikan pangkat itu indah. Ada amin, ya kan? Oke, ayat terakhir kita baca ya. 1, 2, 3. Dan biarlah Tuhan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan dapat melakukan sesuatu apapun. Amin. Destinasinya Tuhan ini, destinasinya supaya kita sempurna, tidak kekurangan satu apapun, semakin serupa dengan Tuhan. Caranya Tuhan adalah ini, proses. Berbahagialah, ya, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu ada di dalam proses. Bahagia aja, ya. Bahwa kita tahu proses ini akan menghasilkan ketekunan, sehingga nanti akan memperoleh buah yang matang, yaitu makin lama kita menjadi sempurna, betul tak kekurangan prosesnya. Jadi kalau hari ini lagi alami kesulitan dalam kehidupan, puji Tuhan. Saya lagi baca-baca, sudah terkasih. Saya ketemu artikel seorang anak muda, umurnya 21 tahun. Dia ternyata seorang petinju dari Brasil, ya. Namanya Seidel Horta. Dia juara 2 kelas 10 sedunia waktu tahun 2023 yang lalu, ya, gitu ya. Dan kemudian setelah saya pelajari gitu ya, ternyata di IG-nya dia selalu tulis itu tentang Yesus. Semua yang aku dapat tentang Yesus segala macam. Waktu dia juara 2
sedunia 2023 dia berhak masuk ke Olimpiade yang which is baru terjadi beberapa bulan yang lalu, Agustus kemarin di Paris. Dia masuk, siapa sih yang atlet yang nggak pengen masuk ke Olimpiade ya? Dia masuk ke sana. Dan kemudian ternyata this is what happened in Olimpiade. He got beat up, hancur sampai wasit menghentikan. Dia nggak boleh terusin lagi. Dan berarti dia kalah. Tapi di IG-nya, ya, saya potong sih kalau nggak ada tulisannya. Di IG-nya dia katakan apa? For him, apapun yang terjadi dalam hidupku, everything that happened in my life is a blessing. Thank you Lord. Itu tulisannya. Amazing. Artinya nggak thank you Lord kalau baik-baik aja. Thank you Lord nggak kalau benar-benar yang datang berkat. Tapi dia bisa berkata everything that happened in my life is a blessing. Bisakah kita berkata hal yang sama? Sekarang hari ini lagi disakiti, hari ini lagi kecewa, hari ini lagi nggak punya duit, ya kan? Tapi kalau saya lihat tambah-tambah sebelah semua kayaknya berduit loh di sini. Ini rata-rata kayaknya di ATM-nya tebakan saya 100 miliar sih minimal. Ya. Tapi sekarang ini can you say that? Can you say in your daily life, thank you Lord, life is a blessing. Everything that happened in my life is a blessing. Ya, jadi waktu lagi nyetir, diserempet, life is a blessing. Diserempet is a blessing, ya kan? Mungkin lagi di kantor ada yang nyebelin, life is a blessing. Gak apa-apa di kantor emang Tuhan selalu taruh satu orang yang dalam tanda kutip menegangkan. Untuk uji kita, ya kan? Untuk menguji kita, supaya itu dia semakin serupa dengan Tuhan, gitu ya. Oke, nikmati aja prosesnya. Oke, sudah tahu puzzle? Puzzle ada yang isi berapa? Piecesnya 100, 500, 5.000 juga ada, ya kan? Di luar kotaknya ada gambarnya. Gambarnya ada dong ya, misalnya puzzle-nya gambar pemandangan. When you go back home after beli puzzle, you open it at home. Yang ada di dalam berantakan nggak? Berantakan. Yuk, kita harus menyusunkan sama. Life is like that. Tuhan udah kasih gambaran masa depan kita gemilang dengan Tuhan. Tetapi untuk kita buka kehidupan kita, berantakan nggak? Tapi day by day, dengan pimpinan Tuhan, Tuhan akan bantu kita menyusun kehidupan kita sehingga hasil yang Tuhan inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Raja Daud yang menulis Mazmur 37 bahwa dia berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang yang berbuat curang, karena mereka akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Tapi bagi kami diperintahkan Tuhan untuk percaya kepada Tuhan dan bergembira karena Tuhan. Karena pada saat kami bergembira, maka Tuhan akan memberikan kepada kami apa yang diinginkan hati kami. Tuhan, hari ini kami diingatkan, gembira itu adanya di dalam Tuhan. Gembira itu bukan adanya di dalam barang-barang atau orang lain. Gembira itu bukan destinasi, tetapi kebahagiaan atau kegembiraan adalah proses. Dan juga kegembiraan itu adalah sebuah keputusan bagi setiap kami. Mulai hari ini, setiap pagi kami akan berkata, oh hari ini aku akan memilih untuk tetap berbahagia apapun kondisinya. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anakmu. Mungkin ada di antara anak-anakmu hari ini yang sedang ada di dalam lembah kekelaman, yang lagi mengalami masa-masa sulit. Tapi hari ini sukacita Tuhan meliputi mereka, sehingga mereka tetap bisa bersukacita dalam segala musim kehidupan. Thank you Lord Jesus. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.